Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat selalu ya. Sudah hari keberapa kita diisolasi? Semoga kita sehat selalu. Untuk kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan kelas 11 IPA 3, semoga hari ini dan seterusnya kita dalam keadaan baik. Alhamdulillah Bapak Ibu juga dalam keadaan baik dan tentunya selalu siap untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Ibu harap kita masih semangat untuk belajar dan masih menggebu-gebu dalam belajar online-nya, karena Ibu setiap harinya selalu semangat menyiapkan materi untuk kalian. Oke, baiklah, untuk hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia dan dengan materinya drama. Kompetensi dasar yang mendasari kita belajar drama adalah yang pertama, mengidentifikasi alur cerita babak demi babak dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Selanjutnya, mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. Yang ketiga, menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. Dan yang keempat, mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Oke, baiklah, dari keempat KD tersebut, kompetensi dasar tersebut, nantinya tujuan belajar kita hari ini adalah kalian sebagai peserta didik mampu mengidentifikasi alur dan konflik drama. Yang kedua, menganalisis isi dan kebahasaan dari drama. Dan ketiga, mempertunjukkan salah satu tokoh drama. Yang keempat, mampu mendemonstrasikan naskah drama. Oke, kita mulai dari pemahaman konsep terlebih dahulu. Sastra Indonesia, kita mengenal dengan namanya prosa. Prosa ini adalah bentuk sastra Indonesia yang berbentuk cerita, contohnya cerpen, novel, dan novelet. Yang kedua, kita mengenal dengan sebutan puisi. Puisi ini tidak asing lagi di telinga kita. Salah satunya adalah pantun dan puisi baru. Yang ketiga yaitu drama. Drama adalah salah satu sastra Indonesia yang berbentuk cerita atau pertunjukan secara langsung oleh tokohnya. Jadi, secara etimologi, istilah drama berasal dari bahasa Yunani, dramoi, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Secara pengertian, drama merupakan bentuk seni yang berusaha mengungkapkan perihal kehidupan manusia melalui gerak atau aksion dan percakapan atau dialog. Ada beberapa hal yang menjadi pondasi drama, kita sebutlah dengan struktur. Yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, dan yang ketiga ada epilog. Prolog adalah kalimat-kalimat pembuka yang digunakan dalam sebuah pertunjukan drama. Sedangkan dialog adalah kalimat-kalimat percakapan antar tokoh. Yang ketiga ada epilog. Epilog adalah kalimat-kalimat penutup yang digunakan dalam sebuah pertunjukan drama. Untuk dialog ini juga memiliki alur tersendiri. Dialog ini memiliki masa-masa orientasi. Orientasi di mana para tokoh memperkenalkan diri dengan wataknya masing-masing, dilanjutkan dengan konflik atau timbulnya permasalahan dari tokoh antar tokoh. Dan yang terakhir, dari permasalahan tersebut dikemukakanlah solusi atau masa-masa resolusi. Kemudian untuk unsurnya, sama seperti karya sastra yang lain, drama pun memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Nah, untuk unsur intrinsiknya, yang pertama tema. Tentu saja setiap karya sastra memiliki ide cerita yang menjadi landasan berdirinya cerita tersebut. Yang kedua ada alur, urutan-urutan peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerita. Nah, kita mengenal ada alur maju, alur mundur, yaitu alur yang terjadi ketika cerita tersebut diawali kehidupan masa kini, kemudian kembali ke kehidupan masa lalu atau menceritakan si tokoh pada masa lalu. Yang kedua itu adalah alur maju, berurutan dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain secara runtun atau kronologinya urut.
ketiga, tokoh. Tentu saja setiap cerita memiliki tokoh yang disertai dengan watak atau penokohan. Watak ini dimiliki si tokoh. Ada 3 jenis tokoh yang kita kenal. Yang pertama, protagonis atau yang mengusung nilai-nilai yang diperjuangkan oleh cerita. Yang kedua ada antagonis, tokoh yang menentang tokoh protagonis. Dan yang ketiga tokoh tritagonis, tokoh ketiga sebagai penengah. Ketika tokoh antagonis dan tokoh protagonis sedang berkonflik. Kemudian ada amanat. Amanat ini sifatnya tersirat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis atau pembuat naskah kepada pembaca. Yang keenam ada latar. Latar ini ada latar waktu, latar tempat, latar dan latar suasana. Selain unsur intrinsik, drama pun memiliki unsur ekstrinsik. Sebuah cerita atau naskah drama, baik yang dipentaskan ataupun tidak dipentaskan, pasti memiliki unsur ekstrinsiknya, di mana penulis cerita bisa dipengaruhi. Yang pertama oleh biografi pengarang, yang kedua falsafah hidup pengarang, dan yang ketiga sosial budaya pengarang. Kita ambil contoh. Para pengarang yang menuliskan drama pada tahun 1945 yang dilandasi oleh sosial budaya sebuah perjuangan pasti berbeda dengan ceritanya pengarang yang menuliskan cerita tahun 2000-an ketika penulis di negara kita sudah memasuki zaman digitalisasi. Untuk materi kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah ciri kebahasaan dari drama. Nah, itu tadi materi kita tentang drama. Kalian bisa menambahkan materi dengan cara mencari referensi-referensi yang lain dari sumber yang bisa dipercaya. Untuk kita semua, tetap semangat, tetap di rumah aja. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.